Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya memperkenalkan, nama saya Satriawan Lagora dengan NIM 8114194415. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan pertanggungjawaban negara terhadap hukum internasional. Dalam hal ini state responsibility. Nah, terkait dengan state responsibility, sebelum saya masuk ke inti topik yang akan saya jelaskan pada hari ini, pertama-tama yang harus kita ketahui dulu, di dalam hukum internasional itu dikenal dengan dua macam aturan. Pertama ada primary rules dan yang kedua ada second rules. Nah, terkait dengan primary rules adalah suatu aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, perjanjian, ataupun dalam bentuk instrumen perundang-undangan yang diatur atau yang telah disetujui oleh suatu negara sekelompok negara yang mengadakan perjanjian, teman-teman sekalian. Nah, yang kedua ada secondary rules. Nah, ini adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila suatu subjek hukum, dalam hal ini negara, itu melanggar suatu hal. Nah, ini melanggar suatu hal yang telah diperjanjikan, sehingga di secondary rules ini dia itu mempertanggungjawabkannya, dalam hal ini pertanggungjawaban negara. Nah, secondary rules ini salah satu contohnya itu adalah pertanggungjawaban negara. Nah, terkait dengan pertanggungjawaban negara, itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari pertanggungjawaban negara. Nah, terkait dengan pengertian pertanggungjawaban negara menurut KBBI, yang pertama, pertanggungjawaban negara merupakan suatu kewajiban menanggung segala sesuatu atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu negara, baik secara sengaja ataupun karena kelalaian negara. Jadi suatu negara itu wajib bertanggung jawab atas suatu kesalahan yang telah dilakukannya menurut KBBI. Nah, sedangkan menurut Dictionary of Law, bahwa tanggung jawab negara merupakan kewajiban yang timbul bagi suatu negara untuk memperbaiki kesalahan akibat dari kegagalan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh suatu negara. Nah, pengertiannya tidak jauh dengan pengertian yang dijelaskan dari KBBI, yang intinya secara garis besarnya, maka kita dapat menarik bahwasanya pertanggungjawaban negara itu adalah suatu yang pertama, kewajiban untuk melakukan perbaikan yang ditimbulkan karena negara telah melakukan kesalahan. Nah, perbaikan ini disebut dalam hukum internasional yaitu reparation. Yang kedua, pertanggungjawaban negara ini timbul karena negara atau suatu kebijakan atau perbuatan dari suatu negara itu merugikan negara lain. Nah, karena negara merugikan negara lain, maka menimbul pertanggungjawaban negara. Namun, perlu diketahui, tidak semua perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain itu dapat dikatakan pertanggungjawaban negara. Ada contohnya bila negara tidak mengizinkan warga negara asing masuk ke negaranya karena kepentingan negara tersebut. Salah satu contohnya itu karena di Indonesia kemarin membatasi pemberlakuan PSBB, sehingga negara asing tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia. Nah, ini bukan pertanggungjawaban negara, ini tidak mengakibatkan kesalahan terhadap negara. Negara tidak patut dihukum karena itu hak dan kewajiban negara gitu. Jadi tidak melanggar apapun dan itu tidak dapat dikatakan pertanggungjawaban negara.
Nah, terkait hal itu kita perlu menelusuri dulu apa sih latar belakang dari pertanggungjawaban negara pertanggungjawaban negara terhadap hukum internasional. Jadi latar belakangnya itu setiap negara itu tidak boleh menikmati hak-haknya dengan tanpa tidak menghargai negara lain. Nah, jadi setiap negara itu harus menghargai negara lain gitu. Nah, terkait dengan pertanggungjawaban negara, ada dua istilah hukum di pertanggungjawaban terkait dengan pertanggungjawaban. Yang pertama ada liability dan responsibility. Nah, liability sendiri adalah suatu istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial, yang itu seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Yang kedua, responsibility. Nah, responsibility adalah pertanggungjawaban negara atas suatu kewajiban atau putusan ataupun kemampuan, kecepatan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang gitu. Itulah dinamakan dengan responsibility. Nah, munculnya konsep pertanggung jawab negara ini bisa dilacak dari adanya prinsip persamaan derajat, yaitu kedaulatan negara dan hubungan damai dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, hak-hak suatu negara itu boleh dituntut apabila suatu negara melakukan pencemaran atau melanggar atau menjatuhkan reputasi dari negara lain. Nah, tuntutan tersebut pasti berkaitan dengan kerugian negara. Nah, itu maka suatu negara wajib mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang dilakukan. Menurut Shaw menyatakan bahwa pentingnya timbul tanggung jawab negara itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini ada yang pertama, poin pertama, adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu. Dan poin kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara. Dan yang ketiga, adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian dari suatu negara. Nah, berdasarkan unsur-unsur yang telah saya paparkan tadi, yaitu 3 unsur, yaitu apabila suatu negara melakukan suatu tindakan, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun suatu badan atau perorangan dalam suatu negara yang melanggar hukum internasional dan melanggar atau mengganggu hak-hak atau kepentingan negara lain dalam hukum internasional, maka negara pelaku dikenakan prinsip-prinsip dari pertanggungjawaban negara yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Nah, lahirnya tanggung jawab negara itu didasari karena adanya 2 teori. Nah, 2 teori itu ada teori risiko. Nah, teori risiko ini menentukan bahwa suatu negara itu mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai legalitas hukum. Jadi apabila negara itu melakukan suatu perbuatan yang membahayakan negara lain, walaupun ada legalitas hukum, tetap negara tersebut wajib melakukan pertanggungjawaban negara. Yang kedua ada teori kesalahan atau biasa kita kenal dengan fault teori. Nah, ini adalah teori kesalahan itu menyatakan bahwa tanggung jawab negara itu muncul pada saat perbuatan negara itu melahirkan prinsip-prinsip tanggung jawab negara secara subjektif atau tanggung jawab atas dasar suatu kesalahan yang dilakukan oleh negara tersebut. Nah, kedua teori tersebut mempunyai 2 pandangan yang berbeda dalam menentukan pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional. Nah, teori risiko menyatakan
suatu negara harus bertanggung jawab apabila terdapat dampak yang membahayakan orang atau negara lain gitu. Sedangkan teori kesalahan menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas kegiatan yang sengaja dilakukan dan tidak dibenarkan. Jadi negara melakukan itu karena kesalahan suatu negara sendiri, secara sadar negara melakukan gitu. Menurut teori kesalahan tersebut. Nah, kita itu perlu mengetahui dulu terkait dengan apa sih subjek hukum dalam hukum internasional. Nah, terkait dengan subjek hukum, ada beberapa subjek hukum. Yang pertama pasti tidak lain itu negara. Negara itu dikatakan sebagai subjek hukum utama karena negara itu dalam hukum internasional adalah negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahan sendiri serta tidak bergantung pada negara lain. Maka negara itu wajib bertanggung jawab atas suatu kelalaian yang dilakukan oleh negaranya. Yang kedua, organisasi internasional itu juga sebagai subjek hukum. Organisasi internasional mempunyai tugas untuk turut serta menyelesaikan pelanggaran hukum internasional. Ya seperti PBB gitu. Dia membentukkan kayak UNESCO dan lain sebagainya itu. Nah, itu salah satu bentuk organisasi internasional. Ada apa juga ya? OKI organisasi Islam. Nah, itu juga salah satu contohnya. Selanjutnya ada Palang Merah Internasional. Itu juga sebagai subjek hukum. Yaitu setelah meledaknya Perang Dunia I mengakibatkan tuh banyak korban meninggal, sehingga para relawan itu membentuk suatu sukarelawan yang bertujuan untuk membantu para korban-korban perang tersebut. Dalam hal ini Palang Merah Internasional. Nah, Palang Merah Internasional ini organisasi yang bersifat independen dan tidak boleh diintervensi oleh negara-negara manapun. Nah, selanjutnya ada juga Tahta Suci Vatikan. Itu sebagai subjek hukum. Nah, Tahta Suci Vatikan itu sebagai subjek hukum itu diakui dan ditandatangani pada Fakta Lateran tahun 1929. Di mana Fakta Lateran ini merupakan perjanjian antara kerajaan Italia dan Tahta Suci Vatikan tersebut. Dan selanjutnya itu subjek hukum internasional itu ada manusia. Nah, manusia juga dalam hukum internasional itu dikatakan sebagai subjek hukum gitu. Oke, hal ini ada pasal terkait dengan pertanggungjawaban negara, yaitu pasal 1 pada draft article on the responsibility of state of international workforce act pada tahun 2001. Dia menyatakan bahwa setiap perbuatan atau kegiatan internasional yang salah suatu negara maka mengharuskan tanggung jawab secara internasional oleh negara tersebut. Apabila suatu negara itu melakukan suatu perbuatan yang salah, maka wajib negara itu melakukan pertanggungjawaban internasional. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Dan saya dapat menyimpulkan bahwa tanggung jawab internasional itu ada apabila suatu negara melakukan suatu kelalaian, melakukan kesalahan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap suatu kelompok atau kepada suatu negara tertentu. Jadi negara itu wajib melakukan pertanggungjawaban negara dengan mengganti rugi dan melakukan perbaikan, dalam hal ini reparation, untuk mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang dilakukan. Begitu teman-teman. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.